Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang fisiologi sistem persarafan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Sarwoko sebagai pengampu mata kuliah ini. Dan kita mulai masuk ke materinya. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari satu, saya sendiri Selviani Syahputri dengan NIM 22020004. Yang kedua adalah Wahyu Pratama dengan NIM 22020014. Yang ketiga ini Srina Aisyah Putri dengan NIM 22020024. Yang keempat adalah Tri Wahyuningsih dengan NIM 22020034. Yang kelima Rita Ariyanti dengan NIM 22020044. Dan yang keenam adalah Pungkas Aprilia Putri dengan NIM 22020054. Di sini kita akan mempelajari tentang fisiologi sistem persarafan. Dari yang pertama adalah pengertian sistem saraf. Yang kedua adalah susunan sistem saraf. Yang ketiga adalah komponen sistem saraf. Yang keempat, bagian sistem saraf. Dan yang kelima adalah fungsi sistem saraf. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sistem saraf mengkoordinasi dan menafsirkan dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur kebanyakan aktivitas sistem-sistem tubuh lainnya. Karena pengaturan saraf tersebut, maka terjalin komunikasi antara berbagai sistem tubuh sehingga menyebabkan tubuh berfungsi sebagai unit yang harmonis. Sistem saraf pusat meliputi otak, ensefalon, dan susun tulang belakang medula spinalis. 1. Otak. Otak terdiri dari dua belahan. Belahan kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sedangkan belahan kanan mengendalikan belahan kiri. Otak terdiri atas 3 bagian. Yang pertama otak besar yaitu cerebrum, sebagai pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian inteligensi, ingatan memori, kesadaran, dan pertimbangan. Yang kedua otak tengah atau mesenchymalum. Bagian atas otak tengah merupakan lobus optikus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata, dan juga merupakan pusat pendengaran. Yang ketiga otak kecil, cerebellum. Cerebellum mempunyai fungsi utama dalam mengkoordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. 2. Sumsum tulang belakang, medula spinalis. Saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkapi serta dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utama sumsum tulang belakang adalah transmisi pemasukan rangsangan antara perifer dan otak. Sistem saraf tepi menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan organ tubuh, termasuk ke dalam sistem saraf tepi adalah semua serabut saraf yang keluar dari sistem saraf pusat hingga organ efektor dan kumpulan neuron yang membentuk ganglion. Pada sistem saraf tepi terdiri atas 12 pasang serabut saraf otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi berfungsi untuk memberikan informasi kepada sistem saraf pusat jika terdapat rangsangan sehingga akan menyebabkan otot serta kelenjar melakukan respon. 1. Sistem saraf sadar, sel saraf somatik. Bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita sendiri. Contoh gerakan secara sadar yaitu
makan, mandi, belajar, dan lain-lain. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. 2. Sistem saraf tidak sadar, sel saraf otonom, bekerja tanpa disadari secara otonom dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Contoh gerak tidak sadar yaitu denyut jantung, perubahan pupil mata, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Komponen sistem saraf. 1. Reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls. Pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. 2. Penghantar impuls dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung atau akson. Pada serabut penghubung terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf disebut neuron. 3. Efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Efektor yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar. Bagian sistem saraf. Jaringan saraf hanya terdiri dari 2 jenis sel utama yaitu neuron, sel-sel saraf, dan neuroglia, sel pendukung atau insulator atau pelindung sel saraf. 1. Sel saraf neuron. Neuron adalah sel-sel yang sangat kompleks. 2. A. Badan sel, the cell body. Badan sel disebut juga soma. Badan sel merupakan tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. B. Dendrit. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsang, memperluas area untuk menerima sinyal dari sel saraf lain. Dendrit juga berfungsi untuk menghantarkan sinyal ke badan sel. C. Akson. Akson berfungsi untuk mengantarkan rangsang dari atau ke badan sel. Bagian sistem saraf. 2. Sel saraf neuralgia. A. Astrosites. Astrosites berfungsi untuk mengatur ekstraseluler neuron. B. Mikralgia. Sel ini bersifat fagosit yang memakan mikroorganisme pengganggu dan sel-sel saraf yang telah mati. C. Ependima. Ependima terdapat pada ventrikel otak dan spinal cord, sumsum tulang belakang. Oligodendrit. Oligodendrit berfungsi untuk membentuk suku myelin atau myelin sheath pada susunan saraf tepi, peripheral nervous system. E. Satelit sel merupakan sel pendukung yang berada di sekeliling badan sel pada susunan saraf tepi. F. Schwann cell. Fungsi myelin adalah untuk mempercepat penghantar sinyal pada akson. Sambungan antara dua sel Schwann myelin disebut nodes of Ranvier. Fungsi sistem saraf. Sebagai alat pengantar dan pengendali alat-alat tubuh, maka sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama yaitu 1. Sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar. Hal ini dilakukan oleh indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. 2. Sebagai alat pengendali. Sebagai pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya. 3. Sebagai pusat pengendali. Tanggapan saraf merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Sesi tanya jawab kami buka. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Bisa melewati grup WA atau forum di sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfiana Putri Soleka dengan NIM 22020008 dari kelompok 9. Apakah otak juga mempengaruhi penglihatan warna? Sebenarnya sadar atau tidak, cara kerja otak kita juga dipengaruhi oleh warna.
Mayoritas psikolog percaya bahwa warna-warna ini mampu memberikan efek terhadap bagaimana seseorang mempersepsikan suatu kondisi tertentu. Warna juga memiliki asosiasi kuat terhadap perasaan kita. Di lain sisi, stereotip akan warna tertentu bisa datang karena suatu pengalaman. Contohnya, warna merah diasosiasikan dengan tanda bahaya. Menurut banyak psikolog, hal ini terjadi karena koneksi umum yang otak kita terapkan atau karena pengalaman diri ketika sewaktu kecil kita bermain api yang berwarna merah, kemudian melihat bahayanya efek yang ditimbulkan oleh api. Psikolog juga mempercayai jika otak kita memiliki kemampuan dalam menginterpretasi warna-warna untuk alasan tertentu. Oleh karena itu, tiap warna memiliki pengaruh berbeda terhadap cara kita melihat sesuatu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfika Nurul Safitri dengan NIM 22020045. Apa yang terjadi jika salah sel saraf tidak berfungsi serta bagaimana cara memperbaikinya? Jika sistem saraf tidak berfungsi dengan baik, maka tubuh tidak bisa seperti kelumpuhan atau anggota tubuh tidak bisa digerakkan. Dan jika sistem saraf berhenti, maka akan terjadi kelumpuhan pada manusia ataupun makhluk hidup. Cara memperbaiki kerusakan sel saraf dengan melakukan jalani elektromiografi atau IMG atau tes konduksi saraf. Dengan tes ini, lokasi kerusakan saraf serta tingkat keparahannya dapat diketahui. Pijatan di bagian yang dirasa sakit, akupuntur, dan terapi fisik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Wulandari dengan NIM 22020041. Apabila tubuh mengalami dehidrasi bagian otak, manakah yang akan merespon untuk mengatasinya? Jelaskan mekanismenya. Bagian otak yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh ialah hipotalamus. Hipotalamus akan merespon dan memberi perintah pada kelenjar hipofisis lobus posterior untuk menyekresikan hormon antidiuretik atau ADH atau vasopresin untuk memengaruhi kerja ginjal supaya aktif mereabsorpsi air sehingga kehilangan air melalui urin dapat dihambat. Sakit kepala, gangguan ketiak bernapas, batuk, kehilangan kendali saat buang air kecil atau besar, posisi kepala yang abnormal, nyeri pada tubuh, kehilangan indera sensorik seperti kehilangan merasakan panas, dingin. Yang kedua adalah sringomyelia, adalah gangguan saraf tulang belakang akibat munculnya kista di saraf tulang belakang. Kista atau shrik yang tumbuh dapat menekan jaringan saraf tulang belakang sehingga menimbulkan gejala berupa kelemahan. Yang ketiga adalah cedera saraf tulang belakang atau spinal cord injury, merupakan luka atau kerusakan yang terjadi pada saraf tulang belakang atau saraf yang terletak di ujung jaluran atau kanal tulang belakang. Kondisi cedera ini bisa menyebabkan dampak permanen pada kekuatan, sensasi, dan fungsi organ tubuh lain. Terima kasih. Apakah sudah paham? Terima kasih.
menjawab pertanyaan dari Retno dengan NIM 22020056 kelompok 7. Pertanyaannya, amnesia ialah penyakit yang paling sering muncul. Apa perbedaan amnesia dan Alzheimer dari letak kerusakan dan gejala dan pada amnesia sendiri? Paling banyak disebabkan karena cedera. Cedera ini terjadi di mana? Apakah otak besar atau otak kecil? Karena jawabannya banyak, sabar ya. Alzheimer adalah sebuah penyakit pada otak yang secara perlahan dapat menyebabkan penurunan daya ingat seseorang dan fungsi kognitif lainnya. Letak kerusakan ini menyebabkan seorang mengidap penyakit Alzheimer adalah terjadinya penumpukan protein pada otak yang membentuk plak. Akibatnya, koneksi antara otak dengan sel-sel saraf terhambat. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya jaringan otak. Gejala kehilangan memori, halusinasi, perubahan suasana hati yang tiba-tiba, dan sebagainya. Amnesia sendiri bisa dikenal sebagai jumlah momen yang terlupakan secara abnormal, sehingga mengalami kehilangan memori. Amnesia yang terjadi dapat hanya sementara hingga permanen. Penyebabnya adalah karena cedera kepala, stroke, hingga demensia. Gejalanya tidak mampu mengingat kejadian atau kenangan di masa lalu, serta informasi-informasi familiar sebelumnya. Alzheimer sendiri lebih identik terjadi pada orang yang berusia lanjut atau lansia. Sedangkan amnesia bisa terjadi pada siapa saja karena benturan keras di kepala. Letaknya sendiri, sistem limbi tersebut berperan dalam mengatur emosi dan juga ingatan seseorang. Bagian otak tersebut bisa rusak jika mengalami benturan yang sangat kencang. Terima kasih. Jika Retno ingin bertanya kembali atau ada kekurangan, silakan ntar chat aja di grup WA atau PC ke saya ya. Jika ada pertanyaan yang belum dijawab, saya lanjutkan di grup WA. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata atau pengucapan atau jawaban, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.